Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama Ibu Asmah SAG. Ibu berasal dari Riau Kepulauan, tepatnya di daerah Kabupaten Anambas. Ya. Kemudian Ibu dulunya asal sekolah Ibu SD di kampung Ibu, yaitu SD Tebang Ladan. Kemudian Ibu melanjutkan ke MTS Madrasah Senawiyah di suatu tempat, ada namanya di Sedanau, Kabupaten Bunguran Barat pada waktu itu. Sekarang sudah masuk ke Kabupaten Natuna, jadi Ibu juga merantau dulunya. Setelah itu Ibu melanjutkan lagi pendidikan Ibu di pendidikan guru agama, yaitu PGAN, Pendidikan Guru Agama Negeri Tanjung Pinang. Setelah Ibu tamat dari situ, ya, Ibu waktu itu belum langsung kuliah karena terbentur biaya. Ibu menjadi seorang guru SD pada waktu itu lebih kurang 3 tahun. Setelah Ibu mengajar di SD lebih kurang 3 tahun, Ibu menjadi tata usaha di SMP Negeri 3 Siantan di kampung Ibu sendiri. Setelah tahun keempat, Ibu baru melanjutkan pendidikan Ibu di Jakarta, di universitas, tepatnya Institut Ilmu Al-Quran di Jakarta, yang di Jakarta Selatan, tepatnya di Ciputat. Sejarah berdirinya usaha yang Ibu jalankan sekarang ini, Bu. Kalau masalah sejarah berdirinya usaha yang kami jalankan kemarin, sebenarnya kami berpikir bahwasannya kalau seorang guru PNS untuk mendapatkan istilahnya uang agak sedikit atau sedikit biaya yang enggak berlebih, misalnya mau membiayai anak atau membeli itu ini, kalau mengharapkan dari PNS itu kurang. Boleh dikatakan kalau untuk PNS itu sekedar untuk hidup sederhana bisa lah, tapi kalau untuk lebih nggak bisa. Maka kami merintis suatu usaha, karena kami seorang guru, seorang pendidik, kami mendirikan usaha yaitu fotokopi sesuai dengan ilmu yang kami punya, ada kaitannya dengan kami seorang pendidik. Kami mendirikan fotokopi, kemudian menjual APK. Ya, kemudian sampai itu karena Bapak juga seorang guru pada waktu itu, Bapak aktif di Pramuka, kami juga menyediakan alat-alat Pramuka, atribut Pramuka dan lain sebagainya. Nah, jadi itulah cuman sekilas sejarah kenapa kami ingin mendirikan sebuah usaha. Inspirasi Ibu dalam mendirikan usaha tersebut. Nah, itu tadi seperti yang Ibu katakan tadi kan, karena kalau seorang PNS kalau nggak ada usaha sampingan itu hidupnya cuman bisanya cukup ada sesuai dengan gaji PNS itu kan kecil, jadi hidup sederhana cuman. Jadi kalau kita menginginkan hidup yang lebih layak, ya tentu kita harus punya usaha apapun itu. Karena kami berpikir waktu itu karena kami seorang pendidik, makanya kami dirikan fotokopi kan ada kaitannya dengan pendidik, dengan sekolah membutuhkan fotokopi, membutuhkan APK dan lain sebagainya. Selanjutnya, Bu, bagaimana strategi Ibu dalam menjalankan usaha itu agar tetap berkembang sampai saat ini? Strateginya cukup sederhana, karena kami keduanya sebagai PNS, kalau kami menjalankan sendiri tanpa orang lain kan nggak mungkin, karena pengajar ini tentu kami mencari orang lain sambil menciptakan lapangan kerja untuk orang lain. Jadi kami cari orang lain untuk menjaga, kemudian kami titipkan, ya kami tidak ada
keamanan yang lain untuk menjaganya semuanya kami serahkan kepada Allah. Jadi kalau sekiranya nggak jujur, nggak apa, pasti akan ketahuan. Jadi strategi kami cuma itu, ya kami berusaha semaksimal mungkin gimana caranya usaha itu berkembang. Yang pertama sekali intinya itu keuntungan pertama kami nggak pernah memakai, karena untuk keperluan lain kan kami memakai gaji. Jadi untuk mendirikan itu supaya cepat berkembang, kami terus kami putarkan untuk beli barang, untuk beli alat, ya, untuk membayar gaji karyawan, semuanya itu strategi. Di selama menjalankan usaha tersebut apa aja Bu? Oh banyak. Yang namanya orang dagang usaha itu banyak tuh. Nah, yang pertama sekali itu masalah karyawan. Nah, masalah karyawan itu kan tantangan itu biasanya kalau kita nggak sabar dalam menjalani usaha, maka nggak akan jadi usaha kita. Kita harus yakin. Tantangan yang pertama yang selalu kami alami masalah karyawan itu pertama, dari awal dia kan buta sama sekali dengan ilmu fotokopi, ya, dengan ilmu komputer. Terus kami ajar, setelah dia bisa, nanti 2 bulan, sebulan berhenti itu banyak faktornya, karena dia nggak jujur. Kita yang memberhentikan, ada yang diberhentikan, ada yang dia mengundurkan diri karena misalnya menikah atau lain sebagainya. Faktor orang tua nggak mengizinkan terlalu banyak bekerja, ada juga itu. Kemudian faktor yang lain yaitulah karyawan tuh banyak modelnya dek, banyak modelnya, ya. Nanti dikasih, kalau kami alhamdulillah kalau situ kami kasih kepercayaan, yang penting jujur, boleh pinjam uang. Misalnya kalau udah 3 bulan 4 bulan ya bekerja dengan kami kan melihat tuh berarti anaknya jujur. Nah, nanti kalau dia jujur kami kasih keringanan sama dia. Kalau misalnya ada kebutuhan kepepet, boleh pakai uang rokok dengan catatan kasih tahu atau dicatat. Tapi dia setelah itu dikasih kepercayaan melenceng, dia udah malah keenakan. Kemudian setelah itu ya kalau udah ketahuan nggak jujur ke tadi, itu kan berhenti. Itu udah hal-hal yang paling apa itu. Kemudian karena berhubungan dengan komputer, fotokopi itu kan komputer juga. Tentu untuk mencari karyawan itu minimal itu kan tamat SPA. Karena untuk mengajarkan orang yang tamat SMP itu sulit sekali. Nah, tuh. Kemudian yang berikutnya, IQ anak-anak itu kan walaupun cuma tamat SMA, bahkan ada yang udah sarjana, itu nggak sama lambannya, ya, dalam dia menanggap apa yang diajarkan. Maka sarjana kemarin ada beberapa 2 bulan itu kan diberhentikan karena dianggap nggak mampu. Jadi kami untuk mencari karyawan itu ada targetnya itu. Ada target, misalnya dalam jangka sebulan itu harus bisanya apa. Jangka 2 bulan seharusnya bisanya sampai di mana gitu. Itu kalau nggak mencapai target berarti belum kami terima. Oke. Selanjutnya Bu, bagaimana cara Ibu memanfaatkan sumber daya itu, baik sumber daya alam maupun manusianya dalam usaha yang Ibu jalankan itu? Gimana ya? Memanfaatkan usaha yang kami peroleh dari itu ya. Yang pertama itu kan dari usaha itu kan kami putar, kami belikan barang, berusaha untuk meningkatkan, semakin lama tentu semakin berkembang itu. Jadi usaha yang pertama itu gimana caranya gaji karyawan supaya naik, gimana caranya kami mengembangkan usaha itu dengan cara yang itu tadi, ya. Keuntungan tidak kami pakai, beberapa tahun itu keuntungan nggak kami pakai untuk pribadi kami, tapi tetap untuk
usaha kami ini terus dikembangkan. Lama-kelamaan sudah kira-kira bisa kami ambil dari uang itu, keuntungannya dipakai untuk yang lain baru kami pakai. Jadi yang pertama sekali itu strateginya itu tetap kami tidak memakai keuntungan, nggak langsung dipakai. Misalnya biasa kalau orang kan kalau nggak PNS dia nggak punya gaji lain kan, itu untuk makan, untuk keperluan itu, keperluan ini ya. Kalau kami enggak, makanya alhamdulillah cepat berkembang. Inspirasi ibu dalam mendirikan usaha tersebut. Nah itu tadi seperti yang ibu katakan tadi kan, karena kalau seorang PNS kalau nggak ada usaha sampingan itu hidupnya cuma bisanya cukup apa ada sesuai dengan gaji PNS itu kan kecil. Jadi hidup sederhana cuman. Jadi kalau kita menginginkan hidup yang lebih layak, ya tentu kita harus punya usaha apapun itu. Karena kami berpikir waktu itu karena kami seorang pendidik, makanya kami dirikan fotokopi. Fotokopi kan ada kaitannya dengan pendidik, dengan sekolah. Sekolah membutuhkan fotokopi, membutuhkan ATK dan lain sebagainya. Ibu, bagaimana cara ibu menekuni usaha saat ini? Sedangkan kita sama-sama tahu bahwa ibu juga seorang pendidik tentunya ya kan di SMP. Kalau masalah itu ya nyantai aja, kita kan sama-sama percaya ya, kita tahu bahwasanya rezeki itu dari Allah ya, kita punya itu punya ini dari Allah, semuanya titipan Allah, kita serahkan kepada Allah ya, kita tekuni itu ya. Terus apa yang kurang, misalnya kalau ada pelanggan mau beli sesuatu nggak ada misalnya, kita usahakan mencarinya. Nah, jadi sebagai tambahan bagi kami, oh ini berarti harus jual ini adanya ini gitu. Cuman cara itu menekunin cuman lewat seperti itu aja. Kali-sekali kami tinjau ke situ gimana keadaannya, gimana penjualannya, tetap kami tinjau setiap hari walaupun kami lepas tangan. Boleh dikatakan lepas tangan itu kami dalam sehari kadang-kadang malah nggak ada ke situ, nggak ada ke ruko, tetap ditinjau. Dan kami juga memakai alat CCTV yang lewat HP, yang di mana-mana kami pergi kami bisa menengok keadaan ruko kami. Jadi seperti itulah kami menekuni usaha kami. Bagaimana ibu menciptakan fleksibilitas dalam usaha yang ibu jalani sekarang ini? Itu berdasarkan pengalaman gitu. Kita lihat ya, kalau misalnya kita pergi ke toko lain ya, kita melihat orang tuh, oh kalau sekiranya oh ya maunya harusnya seperti ini. Dari segi apapun kita itu melihat dari pengalaman, melihat dari apa yang kita lihat tempat orang yang usahanya lebih dari kita. Apa pencapaian yang telah ibu peroleh selama menjalankan usaha tersebut? Oh, betul. Kalau itu alhamdulillah dari dulu kami mendirikan itu kan dari tahun 2007 ya, kalau yang di Pasir Kemerayan dari tahun 2007. Kemudian berusaha ya gimana caranya orang berdagang, gimana caranya melayani pelanggan. Akhirnya sampai 2017, artinya udah berjalan 10 tahun kami sudah bisa membuat cabang. Jadi kami udah punya 2 fotokopi cabang di SKPA yang alhamdulillah penghasilannya sudah imbang antara Alfitri 1 dengan Alfitri 2. Itulah hasil yang telah kami raih sekitar 10 tahun berjalan usaha.